Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi ya. Ada yang bisa saya bantu, Wak? Ya, jadi saya mau minta tolong nih Pak, ajarin saya mengerjakan soal turunan trigonometri, bisa nggak Pak? Hanya, kenapa kamu penasaran dengan itu, Wak? Pikir bahwa saya harus bisa materi ini, apalagi bisa jadi di kuliah nanti saya membutuhkannya setidaknya. Saya tahu dasarnya gitu loh, apalagi kayaknya soal terkait turunan trigono itu agak seru deh. Ya, itu benar sekali ya. Tapi Oe tidak bisa ajarkan kamu sekarang, ah. Loh, kenapa Pak? Lebih baik kamu lihat saja video pembahasannya langsung, ah. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar cara untuk menyelesaikan soal-soal turunan trigonometri. Pasti pada penasaran kan kayak gimana buat ngerjain soal-soalnya? Saya sudah sediakan ada 6 soal di dalam video ini. Kalian nanti bisa coba dulu, kalau misalnya butuh pembahasannya itu ada di setelahnya. Oke? Tapi saya mohon maaf untuk ketika menjelaskan saya tidak akan menampilkan wajah saya karena untuk memaksimalkan layar Anda supaya terlihat semua tulisan saya. Oke? Oke, selamat menyaksikan. Oke, jadi yang ini soalnya itu dibagi menjadi yang mudah, sedang, dan sulit. Jadi yang pertama kita akan ke soal yang mudah dulu. Ini soal mudah yang pertama itu ini. Nah, oke, kalian bisa dicoba dulu soalnya. Habis itu kita lihat ke pembahasannya, yuk. Oke, jadi sekarang kita ke soal mudah yang pertama ini. Ini adalah pembahasannya. Nah, cara ngerjainnya gimana sih? Aduh. Jadi jika fx sama dengan 4x pangkat 3 dikurang cos 2x ditambah 2 sin kuadrat 3x, tentukan turunannya. Oke. Caranya adalah, maaf saya zoom dulu ya. Saya tulis ulang dulu ya soalnya ya. Fx sama dengan 4x pangkat 3 di kurang cos 2x ini tambah 2 sin kuadrat 3x ya. Oke, kalau udah kayak begini, cara nuruninnya adalah kita turunin satu-satu ya, turunin satu-satu. Jadi f aksen x sama dengan, cara nuruninnya adalah, ingat yang turunan aljabar yang biasa, dimana ini 4x pangkat 3, pangkat 3 nya itu kita turunkan ke sini, kita taruh depan, dikali sama 4 nya, kemudian x nya, pangkat 3 nya itu kurang 1. Oke. Kemudian untuk minus cos 2x, minus cos 2x, minusnya jangan tulis dulu. Cara nuruninnya adalah, pertama kita lihat, pertama ini turunan dari 2x itu apa? 2 kan, berarti kita tulis 2. Kemudian sin itu cos itu jadi apa? Jadi sin kan, jadi min sin maksudnya. Jadi min sin berarti kita tulis min sini, terus sin sini, 2x nya kita tetap. Nah, karena yang di sini udah ada min, terus ini min juga, berarti jadinya plus gitu. Nah, ditambah, nah yang kayak gini gimana? Ini jadinya 2. Terus dia kan ada pangkat nih, pangkatnya ke depan dikali sama dalam kurung sin 3x yang pangkatnya itu kurang 1,
Tapi perlu diingat, ini dikali lagi sama turunan dari sin 3x ini. Turunan dari sin 3x ini apa? Kita cari turunan 3x-nya dulu. Turunan 3x itu apa? Turunan 3x itu adalah 3. Kita tulis 3. Kemudian sin-nya berubah jadi cos. Kemudian ada 3x-nya. 3x-nya kita tetap aja. Nah, begitu. Kemudian ini kita selesaikan. 3 kali 4, 12. X pangkat 3 kurang 1, 2. Tambah 2 sin 2x. Tambah 2 dikali 2 dikali 3 yang ini. Artinya 4 kali 3. Berarti 12 juga. Terus sin 3x. Karena pangkat 1 berarti nggak usah ditulis. Terus cos x. Cos 3x, maaf. Nah, kayak gini sebenarnya udah selesai nih. Tapi di pilihannya nggak ada nih. Di pilihannya malah dia keluarin 2. Kita coba aja keluarin 2 jadinya gimana. Coba kita keluarin 2. Berarti 12 bagi 2, 6. X kuadrat. Tambah 2 bagi 2, 1. Berarti sini sin 2x. 2x tambah 12 bagi 2, 6 sin 3. Maaf. Sin 3x cos 3x. Nah, kalau kayak gini kita cek jawabannya yang mana. Dari semua jawaban ini yang paling sesuai adalah yang C. Sekarang soal mudah yang kedua. Aku beri kalian waktu untuk mencoba dulu. Atau boleh di screenshot dulu soalnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sekarang kita ke pembahasannya yuk. Sekarang kita masuk ke yang soal mudah yang kedua. Jadi soalnya itu bilang, jika Y sama dengan 5/2 sekant kuadrat 4x, maka Y aksennya sama dengan apa? Berarti kita disuruh nyari turunan dari 5/2 sekant kuadrat 4x. Betul ya? Nah, caranya gimana? Saya zoom ya, mohon maaf. Berarti Y sama dengan 5/2 sekant kuadrat 4x. Benar ya? Ya, betul. Nah, ini kalau saya lebih nyamannya tulisnya begini, 5/2 sekant 4x kuadratnya saya tulis seperti ini. Sama aja kan artinya ya. Kenapa kayak gini? Karena biar turunannya lebih enak. Nah, ya aksennya seperti apa? 5/2 nya kita biarkan. Kemudian yang sekant 4x kuadratnya ini yang kita turunkan. Cara turuninnya adalah 2-nya ke depan. Kemudian dalam kurung sekant 4x nya apa adanya aja kita tulis. Pangkatnya berkurang 1 dikali turunan dari sekant 4x. Turunan dari sekant 4x itu, turunan 4 nya kita cari, 4x nya berarti jadi 4 doang kan. 4 nya kita tulis dulu. Kemudian sekant itu turunannya adalah sekant dikali tan ya kan. Jadi sekant tan. Nah, sekant dan tan apa? Kita samain aja, 4x 4x. Seperti itu. Ya. Terus kita lihat nih, ini bisa kita coret nih. Nah, kemudian hasilnya adalah 5 ini dikali sama 4 yang ini. Oke. Jadi 20. Dikali sekant 4x pangkat 1, berarti tidak usah kita tulis pangkatnya. Dikali dengan sekant 4x tan 4x. Betul ya? Nah, kemudian kita lihat nih, sekant 4x yang ini sama yang ini sama kan ya? Nah, bisa kita jadiin kuadrat aja. Jadi 20 sekant kuadrat 4x
tan 4x. Ini jawabannya. Mari kita lihat di optionnya. Jawabannya adalah yang E. Wah, gimana nih soal mudahnya? Sekarang kita ke soal yang sedang yang pertama. Let's go! Oke, sekarang ke soal sedang yang pertama. Jika fx sama dengan sin ax tambah cos bx memenuhi f aksen 0 sama dengan b, dan f aksen pi per 2a sama dengan min 1, maka a tambah b sama dengan berapa? Ini cara mengerjakannya adalah, sebentar saya zoom dulu. Jadi dari soal ini yang kita ketahui itu adalah ini dan juga ini ya kan, sebagai modal untuk kita mencari A dan B-nya. Nah, kita bisa pakai modal itu dengan cara pertama. Fx yang diketahui itu adalah maaf, saya besarkan dulu. Fx sama dengan sin ax tambah cos bx. Tadi salah satu modal yang kita punya yaitu f aksen 0 sama dengan b ya kan. Berarti mau nggak mau fx-nya ini kita turunkan dulu. Berarti dia jadi f aksen ya. F aksen x sama dengan ini, cara nurunnya gimana? Turunan dari AX itu A ya kan? A. Nah, A-nya kita taruh di depan. Kemudian sin itu berubah jadi cos kan? Kemudian AX-nya tetap. Nah, kemudian yang cos BX itu seperti apa? Caranya kita lihat, turunan dari BX ini adalah B. Berarti kita tulis dulu B. Kemudian cos itu kalau diturunin kan jadi min sin. Berarti kita tulis ini min. Kemudian sini sin. BX-nya tetap. Kita sudah dapat turunan dari fx-nya. Sekarang kita tinggal cari f aksen 0-nya. F aksen 0-nya itu artinya kita mengganti x dengan 0. Oke. Berarti kita tinggal tulis A cos A dikali 0 dikurang B sin B dikali 0 Nah, kemudian ini f aksen 0 ini kita ganti dengan B, karena tadi diketahui f aksen 0 itu B ya kan. Kemudian kita lihat A dikali cos 0. Cos 0 itu kan 1 ya. Terus sin 0 ini 0. Berarti tinggal kita kalikan saja. A kali 1 A dikurang B dikali 0 Ya udah, berarti kita dapat satu modal baru lagi, yaitu B sama dengan A. Jadi mau nilainya berapapun B-nya, pasti nilainya sama dengan A. Misal B-nya itu 1, berarti A-nya juga 1. Gitu. Oke. Dari sini kita bisa pakai modal yang kedua lagi. Yang kedua itu yang ini. Nah, modalnya juga pakai f aksen, berarti tinggal kita ganti aja. Karena tadi kita udah dapat f aksennya. Oke. Nah, f aksen pi per 2a sama dengan tadi turunannya kita dapat a cos ax min b sin bx ya kan. Nah, kalau yang tadi di f aksen 0 itu x-nya diganti 0. Kalau yang di sini kita ganti pi per 2a. Berarti jadi a cos a dalam kurung
Pi per 2A dikurang B sin B dalam kurung Pi per 2A. Oke. Nah, dari sini kita bisa melihat nih. Pertama-tama ini F aksen Pi per 2A-nya itu tadi kan diketahui dia itu min 1 ya. Berarti kita ganti dia min 1 sama dengan ini kan bisa kita coret ya. A yang sini dengan A sini bisa coret, betul? Ya udah, berarti dia jadi A cos Pi per 2. Oke. Terus nah, tadi setelah kita cari menggunakan model pertama, B sama dengan A, bukan? Nah, B-nya ini bisa kita ganti dengan A. Jadi ini minus A sin A Pi per 2A. Nah, ini bisa kita coret juga menjadi min 1 sama dengan A cos Pi per 2 itu 90 dikurang A sin Pi per 2 90 juga. Oke. Kemudian min 1 sama dengan A dikali cos 90 itu 0. Ya kan? Kemudian dikurang A sin 90. Sin 90 itu 1. Berarti min 1 sama dengan 0 dikurang A. Berarti minus A. Berarti kita dapat A sama dengan 1. Karena sama-sama minus ya. Jadi minusnya bisa hilang. Oke. Kita kan dapat A sama dengan 1. Kemudian tadi diketahui B sama dengan A. Berarti A sama dengan 1, B juga sama dengan 1. Kemudian di soalnya itu A tambah B. Berarti 1 tambah 1. Hasilnya 2. Nah, saya kecilkan. Berarti jawabannya adalah yang E. Mulai panas ya soal-soalnya. Oke, sekarang kita ke soal sedang yang kedua. Nah, mulai agak panas nih soalnya ya. Oke, kita langsung ke bahasannya aja ya. Nah, sekarang kita ke soal sedang yang kedua. Diketahui bahwa sebuah fungsi Gx kosekan kuadrat 4x tambah akar x, maka G aksen x sama dengan, nah ini cara nuruninnya gimana? Maaf saya perbesar dulu. Tinggal tulis aja ya. Gx sama dengan kosekan kuadrat 4x tambah akar x. Nah, kemudian kita turunkan jadi G aksen x. Tapi sebelum kita turunkan, ini tetap Gx dulu aja ya. Kenapa Gx dulu? Saya tuliskan seperti ini. CSC 4x tambah akar x. Kemudian di kuadrat begini. Biar lebih enak kita nuruninnya ya. Oke. Kemudian kita baru bisa turunkan yang ini. G aksen x
sama dengan, kalau turunkan berarti pangkat 2 ini ke depan, betul? Berarti jadi 2 dalam kurung kosekan 4x tambah akar x ini tetap. Kita salin saja apa adanya. Tapi pangkatnya berkurang 1, berarti pangkat 1. Kemudian kita kali dengan turunan dari ini. Oke. Nah, kayak dari turunan itu kita cari dulu turunannya. Oke. Turunannya adalah, saya tuliskan di sini ya. Kosekan 4x tambah akar x. Ini kalau diturunkan, pertama-tama kita tulis dulu kosekan 4x ditambah x pangkat setengah. Karena akar kan, akar itu pangkat setengah, ingat ya guys. Nah, terus cara nuruninnya gimana? Nuruninnya adalah kosekan itu kan jadi minus kosekan dalam kurung bla 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 dikali kotangan dari bla bla bla, ya kan? Nah, bla bla blanya ini kita tinggal salin aja. 4x tambah akar x, 4x tambah akar x, kemudian kita kali dengan turunan dari yang ini. Turunannya adalah 4x diturunkan menjadi 4. Kemudian x pangkat setengah itu kalau diturunkan berarti jadi setengahnya ke depan, x-nya tetap, ini jadi pangkat minus setengah. Oke. Kemudian dia menjadi minusnya bisa kita kali ke dalam yang sini. Minus yang di depan kosekan itu. Jadi kita dalam kurung min 4 min 4 kemudian dikali dengan minus 1 per x pangkat minus setengah itu berarti kalau jadiin positif berarti jadi per akar x, 2-nya tetap seperti ini. Oke. Baru sininya kosekan 4x tambah akar x kotangan 4x tambah akar x. Oke. Nah, kalau sudah dapat, baru ini nih digabung nih sama ini. Jadi turunannya agak panjang nih ya. Duanya bisa kita kalikan dengan yang ada di sini. Oke. Nah, berarti dia jadi minusnya kita tetap di luar aja lah ya. Jadi 2 dikali 4 berarti jadi 8 ditambah 1 per 2 akar x dikali 2 berarti 2-nya hilang, berarti jadi 1 per akar x. Nah, kosekan ini bisa kita kali dengan kosekan yang ada di sini, ya enggak? Jadi kosekan kuadrat dong. Nah, jadi kosekan kuadrat 4x
tambah akar X. Kotangannya tetap 4X tambah akar X. Nah, saya ini udah selesai nih. Tapi di pilihannya nggak adanya cos per sin gitu-gitu kan. Nah, ini cara nyesainnya gimana? Kalian inget aja ini. Min 8 tambah 1 per akar X-nya tetap. Kosekan kuadrat itu berarti 1 per sin kuadrat 4X tambah akar X. Ya kan? Dikali kotangan itu kan cos per sin ya. Berarti dia cos 4X tambah akar X per sin 4X tambah akar X. Nah, kemudian dia jadi minus 8 tambah 1 per akar X. Terus dikali cos 4X tambah akar X. Ini yang bawah ini bisa digabung. Dikali berarti pangkatnya nambah ya. Berarti jadi sin pangkat 3 4X tambah akar X. Ini jawabannya. Kita lihat di pilihannya. Jawabannya yang sesuai adalah yang D. Maaf. Jawabannya yang benar adalah yang E. Nah, ada akar X-nya. Maaf ya. Semakin sulit ya soal-soalnya. Oke, sekarang kita ke soal sulit yang pertama. Bisa ditampilkan. Nah, ini soal sulitnya. Sulit banget nih kayaknya ya. Aduh, apaan ini? Oke, sekarang kita ke pembahasannya aja ya. Oke guys, jadi ini soal sulit yang pertama ya. Waduh, mulai mumet nih kan otak ya. Ngelihat apa ini soal. Misalkan Y sama dengan 2 tan dalam kurung akar sekan X. Maka DY per DX sama dengan apa? Aduh, pasti pikirannya udah kayak pusing-pusing gitu kan. Tapi saya kasih tahu aja sebenarnya ini tuh enggak sesusah itu kok. Gak percaya pasti, gak percaya kan? Tapi nanti kalian lihat aja. Oke, pertama di soalnya dia bilang dy per dx. Dy per dx ini maksudnya turunan dari y. Oke, gitu. Nah, ini cara ngerjainnya gimana? Kita tulis ulang dulu lah ya. Dia y sama dengan 2 tan lengkung akar sekan X ya kan. Waduh, apaan ini kan? Oke. Nah, ini cara ngerjainnya adalah nah, Y ini berarti kan 2 tan kurung akar itu kan berarti pangkat setengah, berarti dia sekan pangkat setengah X, ya kan? Nah, terus ini cara nyelesainnya gimana? Aduh, ini cara nyelesainnya adalah ya aksen sama dengan 2-nya tetap, kemudian tan berubah jadi sekan kuadrat, ini akar sekannya tetap, tapi dikali dengan turunan dari sekan pangkat setengah X ini, ya kan? Nah, turunan dari sekan pangkat setengah X itu berarti pangkatnya ke depan jadi setengah dikali sekan X yang pangkatnya udah di minus 1, berarti setengah minus 1 berarti min setengah. Kemudian dikali dengan turunan sekan X-nya itu sendiri. Turunan sekan X itu adalah sekan X kali tan X.
Wow, panjang sekali gitu kan ya. Nggak enak ya ngelihatnya. Sekantan ya kan. Nggak apa-apa. Nah, dari yang kita lihat dari bentuk ini nih, ada yang bisa dicoret. Ini coret, ini coret. Oke, berarti duanya hilang. Berarti di pilihan ganda ini kalau yang ada angka 2-nya di depan udah pasti bukan itu jawabannya. Oke, ya iyalah. Oke, berarti sekarang dia jadinya kayak gimana? Dia jadi sekan kuadrat akar sekan X dikali sekan X tan X per, karena dia ini pangkat minus makanya saya bikin jadi per biar dia positif. Pangkat setengah jadinya pangkat setengah, berarti dia akar sekan dong. Tapi nih di pilihan ganda yang tadi kita lihat gak ada per-pernya. Nah caranya adalah kita tulis aja sekan kuadrat akar sekan X dikali. Nah yang ini nih bisa kita otak-atik nih. Kenapa saya bisa bilang otak-atik? Karena ini kan sama-sama sekan X ya. Sekan X. Sekan X itu sama dengan sekan pangkat setengah X dikali sekan pangkat setengah X. Ya enggak? Berarti dia sekan X yang pangkatnya itu setengah ditambah setengah. Setengah tambah setengah itu apa? 1. Berarti dia sekan X. Ya kan? Benar kan? Sedangkan sekan pangkat setengah itu akar X, ya enggak? Jadi kita bisa ini diasumsikan karena dia per jadi seperti ini. Sekan X dikurang sekan pangkat setengah X. Ya kan? Karena dia per berarti pangkatnya itu dikurangkan ya berarti. Maaf, ini dibagi maksudnya. Ini jadinya sekan pangkat 1 dikurang setengah X sama dengan akar sekan X, ya enggak? Nah dari situ bisa nih kita ubah nih dia jadi sekan, jadi akar sekan X tan X begini. Kita lihat sekarang. Nah, kita lihat jawabannya yang sesuai itu yang mana. Saya kecilkan dulu. Jawabannya yang sesuai adalah yang B. Tak terasa. Sekarang kita ke soal yang terakhir, yaitu soal sulit yang kedua. Oke. Bisa dilihat sini soal sulit keduanya. Aduh. Pusing banget kayaknya ya. Ya udah. Kalian bisa coba dulu atau langsung aja kita ke pembahasannya yuk. Oke, sekarang kita ke soal terakhir, soal sulit yang kedua. Oh my god, soal sulit kedua ini, wah, kayaknya makin gak enak ya dilihat ya. Kita baca dulu. Diketahui fx sama dengan 2 sin 2x cos x. Maka tentukan diferensial dari akar pangkat 3 dari akar fx. Waduh. Pasti nih ya, di pikirannya tuh kalau ngeliat kayak begini nih, wah rasanya males dah gitu kan. Tapi saya kasih tahu aja nih sebenarnya simple, tapi emang ya begitu. Oke, jadi sampai nggak bisa kata-kata juga saya ya kan. Nah, dah. Ya udah, ini cara turun kita. Pertama-tama fx-nya itu kita tulis ulang dulu. Jadi 2 sin 2x cos x. Nah, kan kalau nurunin kayak begini mah ribet gitu kan ya. Pakai u aksen v tambah u v aksen ya kan.
Tapi kalau menurut saya ini nggak bisa dipakai karena kita yang dicari itu turunan dari kalau ini kita akarkan lagi dengan yang akar pangkat 3 dan akar itu. Nah, jadi mau nggak mau ini di otak-atik dulu. Kita lihat dia 2 sin 2x cos x. Kalian ingat gak waktu kelas 11 belajar rumus trigonometri? Nah, kita bisa pakai salah satu rumus dari situ. Nah, saya tuh paling gak suka namanya ngafalin rumus. Jadi, kita cari aja rumusnya ya. Sekalian ini buat kasih tahu kalian, buat kalian yang gak hafal rumus kalian bisa pakai cara ini. Modalnya adalah kalian tinggal hafalin aja yang ini, yang sin A tambah B, terus yang A kurang B, terus yang cos A tambah B, terus yang A kurang B juga. Nah, tinggal modalnya kalian ngafalin ini 4 ini aja, kalian bisa dapat itu rumus perkaliannya. Kita coba dulu, tapi gak bisa nih kita nyari rumus kalian dengan yang sin kita campur dengan cos, gak bisa. Nah, karena rumus kaliannya nggak ada. Adanya itu kalau kita sin yang ini dengan sin yang ini, cos yang ini dengan cos yang ini gitu. Nah, kita coba pakai yang sin, siapa tahu kita nanti ketemu nih rumus yang bentuknya kayak gini nih. Jadi kita bisa ganti. Oke. Kita coba sin A tambah B dan sin A kurang B ya. Nah, sin A tambah B, kalian ingat rumus penjumlahan sudut dan pengurangan sudut ya. Itu tuh kalau kayak gini berarti jadi dia sin A cos B. Kalau sin berarti tandanya ngikut sama. Jadi kalau sini tambah berarti sini tambah. Kalau dia cos berarti kalau sininya tambah, sini kurang gitu. Tinggal dibalik, oke? Jadi sini sin A cos B, sini jadi sin B cos A. Dan tinggal ngafalin ini aja, tinggal dibolak-balik aja yang B sama A-nya. Ya kan? Terus yang ini jadi sama aja, sin A cos B. Cuma tandanya kurang. Sin B cos A. Kemudian kita eliminasi aja. Kita coba eliminasinya dengan ini di tandanya tambah ya. Coba ya. Coba tambah. Berarti dia jadi sin A tambah B ditambah sin A kurang B sama dengan yang ini berarti habis nih. Yang ini habis. Terus ini jadi 2 sin A cos B. Nah, kita ketemu nih yang bentuknya kayak yang ini nih. Oke, berarti bisa kita ganti dong. Tinggal A sama B-nya tuh apa? Oke. Nah, ini A, ini B. Oke. Kita bisa ganti nih. Kita ganti menjadi sin A tambah B. Tandanya tadi kita dapatnya tambah ya, tambah sin A kurang B. Tinggal kita ganti aja A sama B nya, dia jadi sin 2x tambah x, kemudian ditambah sin 2x kurang x, ya kan? Terus menjadi sin 3x tambah sin x. Nah, kalau kayak gini kan lebih enak ya nanti kalau kita turunin ya. Mau kita pakai akar gitu tetap bisa. Oke. Baru nih kita misalkan ini nih maksudnya adalah Y misalnya. Berarti yang dicari aksennya kan. Berarti Y aksen sama dengan akar pangkat 3 dari A.
Minta, bukan nih aksen. Y-nya itu berarti yang ini fx. Kita tinggal ganti aja dengan fx yang udah kita cari tadi, yang udah kita otak-atik. Dia jadi akar pangkat 3 dari akar dari sin 3x tambah sin x. Saya panjangkan dulu akarnya. Nah, kalau udah kayak begini, waduh, kayak gimana nih? Akalnya double nih. Gampang aja nih. Ini tinggal kita ubah ke bentuk pangkat ya. Jadi kita tulis dulu sin 3x tambah sin x. Pangkat akar itu pangkat setengah. Kemudian dia di akar pangkat 3 lagi, berarti dia jadi pangkat 1/3. Nah, kalau udah pangkat terus dipangkatin lagi, pangkatnya itu dikali. Jadi setengah dikali 1/3. Berarti dia jadi sin 3x tambah sin x pangkat 1/2 kali 3, 6. Oke, jadi kayak gini ya. Baru kita turunin nih. Turuninnya adalah 1/6-nya jadi ke depan. Dalam kurung sin 3x tambah sin x pangkat 1/6 dikurang 1 berarti jadi minus 5/6 dikali dengan turunan dari ini. Oke. Turunan dari sin 3x kalau diturunkan jadi 3 dari sini yang kita turunin. Terus sinnya jadi cos 3x nya tetap. Kemudian sin x ya udah jadi cos x. Ya kan? Nah, kalau udah kayak begini, udah ini mah. Ini tinggal kita jadi 3 cos 3x tambah cos x per 6 dalam kurung sin 3x tambah sin x, maaf, sin x pangkatnya kalau ke bawah dia jadi positif, jadi pangkat 5/6. Ini jadinya 3 cos 3x tambah cos x per 6 terus akar pangkat 6, ambil 6-nya dari sini, kemudian sin 3x tambah sin x dipangkatin lagi 5. Kayak begitu. Ingat aja sifat eksponennya. Udah, kita udah selesai sampai sini. Wow. Nah, gimana nih? Udah mulai mengerti belum? Kalau udah boleh acungin jempol dulu ya. Nah, bagi yang belum ngerti bisa dicoba-coba lagi, diulang lagi soal-soalnya. Atau boleh coba soal-soal di internet, itu banyak banget kok. Sekian video pembahasan soal-soal turunan trigonometri ini. Terima kasih.